Pernah kan, lagi di kafe, bandara, atau dimanapun, terus langsung sambungin HP ke WiFi gratis. Yang penting connect gitu kan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, Kenapa sih nggak ada satu tombol simple aja di HP kita, satu tombol sakti yang kalau dipencet klik langsung bikin kita 100% aman di jaringan publik kayak gitu. Nah, ini dia teka-teki utama yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum lanjut, kita harus paham dulu apa itu VPN. Ini tuh bukan cuma aplikasi biasa yang kita buka tutup. VPN itu sebuah sistem di level OS yang tugasnya mencegat semua data yang keluar dari HP kita, terus dilewatin lewat jalur khusus yang super aman dan dienkripsi. Inilah yang bikin dia sakti. Dia melindungi seluruh perangkat, bukan cuma satu aplikasi doang. Logikanya kan, kalau teknologi ini sekeren itu, kenapa produsen HP nggak jadiin fitur bawaan aja? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata, teknologi buat tombol VPN selalu aktif ini udah ada loh, baik di Android maupun iOS. Jadi, ini sama sekali bukan masalah teknis. Jadi, poin utamanya adalah ini. Hambatannya bukan soal coding atau engineering. Alasan kenapa tombol itu seolah disembunyikan adalah karena adanya benturan kepentingan yang dahsyat antara duit, politik global, dan siapa yang nanti bakal disalahin kalau ada masalah. Sekarang, kita bakal bedah satu persatu. Ada 4 alasan gede. Kenapa fitur yang kedengarannya sempurna ini malah nggak pernah benar-benar terwujud. Anggap aja kita lagi nyusun potongan-potongan puzzle yang rumit. Hambatan pertama, dan ini yang paling gampang kelihatan, uang. Tepatnya, biaya yang luar biasa mahal buat nyediain layanan VPN global secara gratis. Nah, yang bikin kaget itu skalanya. Kita nggak lagi ngomongin jutaan, tapi ratusan miliar yen. Per tahun, angka segitu tuh gede banget, bahkan buat raksasa teknologi sekelas Apple atau Google sekalipun. Kenapa bisa semahal itu? Soalnya, VPN itu bukan cuma software, ini tuh proyek infrastruktur raksasa. Mereka harus bangun dan ngerawat server di seluruh dunia, harus siap ngatasin lonjakan data dari miliaran HP barengan, plus harus bayar tim yang siaga non-stop 24/7. Ini jelas-jelas bertentangan sama model bisnis mereka sekarang. Hambatan kedua, nah yang ini jauh lebih sensitif. Bentrokan yang nggak bisa dihindari dengan pemerintah di berbagai negara. Dan tabel ini ngegambarin konfliknya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita sebagai pengguna pengen privasi dan bebas berkomunikasi. Di sisi lain, negara butuh kontrol dan kemampuan buat ngawasin komunikasi di wilayahnya. Nah, VPN yang nyala terus-menerus itu posisinya ada persis di tengah-tengah benturan ini. Jadi, intinya gini. Mengubah setiap HP jadi alat anti-intip secara bawaan, itu sama aja dengan nantangin kedaulatan negara secara langsung. Ini resiko politik yang nggak bakal mau diambil sama perusahaan global. Bisa-bisa produk mereka malah diblokir di pasar-pasar penting. Lanjut ke hambatan ketiga. Yang ini dampaknya langsung ke kantong para produsen HP itu sendiri. Gini loh cara kerjanya. Ekonomi aplikasi modern, termasuk sumber pemasukan Google dan Apple, itu sangat bergantung pada data pribadi kita. Iklan yang muncul di layar HP kamu itu bukan kebetulan. Itu ditargetin dengan presisi pakai data lokasi, alamat IP, dan riwayat browsing kamu. Nah, VPN yang selalu aktif bakal ngacak semua data ini. Ibaratnya, kayak matiin keran informasi ke pengiklan, dan ini bisa menghancurkan model bisnis triliunan rupiah yang jadi penopang ekosistem seluler. Oke, mari kita masuk ke hambatan terakhir dan lihat gimana ini bisa jadi mimpi buruk, baik dari sisi pengalaman pengguna maupun soal siapa yang jadi kambing hitam. Coba deh bayangin, sekarang kalau kamu pakai aplikasi VPN terus internet jadi lemot atau baterai boros, kamu nyalahin siapa? Pasti aplikasinya kan? Nah sekarang, bayangin kalau VPN itu fitur bawaan HP kamu. Setiap keluhan, internet jadi lemot, aplikasi M-Banking tiba-tiba nggak jalan, baterai cepat habis, semua komplain bakal lari ke siapa? Iya ke produsen HP-nya. Mereka bisa kebanjiran jutaan telepon dari pelanggan. Risiko reputasi dan biayanya terlalu besar buat ditanggung. Setelah kita lihat semua alasan kenapa tombol sakti itu nggak ada, sekarang kita lihat gimana fungsi intinya justru lagi diam-diam diselipin ke dalam HP kita. Langkah mereka ini cerdas banget. Daripada ngasih satu tombol gede yang kontroversial, mereka mecah fungsinya jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan nggak terlalu kelihatan. Contohnya, fitur enkripsi DNS yang intinya bikin rahasia alamat website mana yang kamu tuju, atau penyembunyian alamat IP yang bikin alamat rumah digital kamu jadi anonim. Fitur-fitur ini ngasih perlindungan yang mirip banget, tapi tanpa harus bikin heboh dunia politik atau bisnis. Ini artinya tujuan akhirnya tetap sama, perlindungan konstan, tapi caranya adalah kompromi yang pelan-pelan dan hati-hati dengan realitas pasar dan politik. Perlindungan itu jadi sesuatu yang ada di belakang layar, bukan sesuatu yang harus kita aktifkan secara sadar. Dan sekarang,
kita sampai pada kesimpulan yang kuat, dan sejujurnya agak berlawanan dengan intuisi kita. Jadi pada akhirnya tombol keamanan total itu nggak ada, bukan karena teknologinya kurang canggih, tapi justru karena teknologinya terlalu sempurna. Solusi ini begitu kuat, begitu benar, sampai-sampai sistem ekonomi, politik, dan bisnis yang kita punya sekarang ini belum siap buat menerimanya. Ini bikin kita mikir ya, jangan-jangan kemajuan sejati itu terkadang harus nunggu dunianya siap dulu untuk menerimanya.